dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus, Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan. Bapa, oh ya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom saudara sekalian, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan 7 ayat 1 dan 2. Saya bacakan Bilangan 7 ayat 1. Pada hari Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya lah dan dikuduskannya lah itu beserta perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. 2. Maka para pemimpin Israel, para kepala suku, mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Jadi kalau kita renungkan teman-teman sekalian, saudara sekalian, firman Tuhan di atas itu mengajarkan beberapa hal bagi kita, yaitu tentang selesainya pembangunan kemah suci, yaitu tempat ibadah bagi bangsa Israel waktu itu. Jadi setiap mau melakukan ibadah, semua itu dilakukan dengan tata cara yang sedemikian rupa rapi dan kudus.
Nah, Musa melakukan pengurapan dan pengudusan dalam arti tindakan mengolesi dengan minyak sebagai tanda penabiskan dan pengudusan akan tempat itu, dan juga seluruh perabot yang ada di kemah suci itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Musa taat dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah perintahkan untuk Musa, dan menjadi langkah penting dalam melakukan persiapan dalam melakukan ibadah. Jadi ayat di atas mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang dipersembahkan bagi Tuhan harus lebih dahulu disucikan. Tidak bisa dengan sembarangan, tidak bisa dengan hal-hal yang kita pikir segampang-gampangnya gitu. Tapi itu harus disucikan dahulu. Nah, hal ini menandakan bahwa pelayanan kepada Tuhan bukan hanya melakukan sesuatu, tapi kita harus juga melakukan dengan hati yang bersih dan kudus. Kita bersyukur teman-teman sekalian, dalam ibadah sekarang kita tidak perlu membawa korban persembahan seperti lembu dan lain-lain, tetapi seperti perjanjian lama, tetapi prinsip-prinsip yang berlaku itu tetap kita harus jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita melakukan semua itu dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Jadi biarlah saudara-saudara sekalian, firman Tuhan di atas mengajarkan kepada kita untuk setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Dan itu boleh menjadi persembahan yang sejati buat Tuhan, dan itu menjadi tanda bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam dan berdiam di tengah-tengah dalam ibadah kita yang kita lakukan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan dalam firman-Mu untuk kami melakukan apapun juga yang terbaik buat Tuhan. Terlebih dalam melakukan ibadah, biar kami boleh membawa hati kami dengan hati yang kudus, hati yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan buat kami hari ini. Terpujilah nama Kau selama-lamanya. Amin. Bilangan 7. Persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua Netanel bin Zuar, pemimpin suku Isahar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas. Beratnya, berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netanel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon,
Eliab bin Helon. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Shedeur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Shedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zurishadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurishadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedazur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amishadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya.
berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amishadai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Ohran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas. Beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Ohran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya. Berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi, dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 shikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 shikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerup itu, demikianlah ia berfirman kepadanya.